Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, peserta didik Madrasah Diniyah Al Asy'ariyah Pondok Pesantren Putri Al Latifah 2 dan Al Wahabiyah 1 yang senantiasa sangat saya banggakan dan sangat-sangat berbahagia. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh keluarganya senantiasa selalu juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan lahir maupun batin, dan senantiasa selalu diberikan kemudahan, kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai dengan kurikulum Madrasah Diniyah, yakni untuk kelas 2 ini, baik kelas 2 MTS maupun kelas 2 MA, itu materi ilmu sorofnya, pembelajarannya KBM-nya itu adalah tentang bab perpindahan dari fi'il sulasi mujarrad dipindah kepada wazan fa'ala. Ini. Dalam hal ini sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, berbicara fi'il sulasi mujarrad, ini saya mengulang sedikit tentang pelajaran yang mungkin pada saat kelas 1 dulu. Berbicara sorof itu tidak lepas dari fi'il sulasi mujarrad. Mengapa? Karena itu asal sebuah kata. Jadi asal kata itu adalah fi'il sulasi mujarrad. Berapapun jumlah kalimat itu, hurufnya itu asal muasalnya pasti ada sulasi mujarradnya. Kalaupun ada yang tidak, itu berarti pengecualian, atau dalam bahasa Arab namanya istisna, pengecualian. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang fi'il sulasi mujarrad. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asal yang sunyi dari huruf tambahan. Biar tidak lupa. Jadi fi'il sulasi mujarrad ialah fi'il yang terdiri dari, kalimatnya itu terdiri dari 3 huruf asli atau asal yang sunyi dari huruf tambahan. Nah, anak-anakku sekalian, fi'il sulasi mujarrad itu terbagi menjadi 6 bab. Mungkin anak-anak sudah tahu. 6 bab itu apa? Mulai dari fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Itu wazan-wazan di dalam fi'il sulasi mujarrad. Di dalam fi'il sulasi mujarrad itu terdapat 6 bab itu jika dipindah pada wazan fa'ala, itu apakah merubah? Pasti pertanyakan untuk seperti itu. Apakah akan merubah maknanya? Pasti dalam benak hati sampean semuanya akan bertanya begitu. Jawabannya apa? Iya, akan merubah maknanya, tapi tidak merubah asal kata itu. Katanya tetap, tapi hanya berubah maknanya. Makanya benar, sorof itu adalah, definisinya adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang perubahan dari satu bentuk kata kepada kata yang lain dengan tujuan untuk menghendaki makna yang dituju. Itu kan sorof. Lah,
Makanya sorof itu kan perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Dari fa'ala diikutkan dirubah kepada wazan fa'ala. Itu kan karena menghendaki makna yang lain, menghendaki makna yang dikehendaki. Nah sekarang dari wazan fa'ala dipindah kepada wazan fa'ala itu mempunyai beberapa faedah. Fi'il sulasi mujarrad dipindah diikutkan wazan fa'ala dengan cara menambahkan alif setelah fa' fi'il itu mempunyai beberapa faedah anak-anakku sekalian. Faedah yang pertama yakni faedah menunjukkan makna musyarakah, artinya persekutuan. Bisa dibilang kerjasama, bisa dibilang ya bekerja sama. Kalau dalam bahasa di sini persekutuan antara dua orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Lah ada yang memaknani lebih mudahnya begini. Yang dimaksud musyarakah itu adalah lebih mudahnya kita menggunakan kata atau lafadz nasoro. Ya. Lafadz nasoro itu kalau dipindah kepada kepada wazan fa'ala, maka nasoro yang wazannya itu ikut wazan fa'ala berbunyi nasoro, maka dia yang asalnya maknanya adalah wis nulung sopo wong lanang siji, maka kalau lafadz nasoro ikut wazan fa'ala ini berbunyi nasoro, maka maknanya akan menjadi saling menolong. Karena saling antara orang yang diajak ngomong dengan orang yang berbicara dengan orang yang diajak ngomong, kalau dia menolong maka saya juga menolong. Berarti kan kamu menolong, saya juga menolong. Nah, ini namanya saling nolong, tulungan. Atau di dalam bahasa Jawa tulung tinulung. Nah, ini awakmu nulung, aku yo nulung. Nah, ini ada memang pepatah peribahasa itu man nasoro nusiro. Nah, siapa yang mau menolong dia akan ditolong. Nah, itu rumus. Man nasoro nusiro. Siapa yang menolong maka dia akan ditolong. Man nasoro nusiro. Nah, jadi lafadz nasoro kalau ikut wazan fa'ala maka yang asalnya maknanya wis nulung, maka kalau dipindah kepada wazan fa'ala dia akan menjadi tulung, saling menolong. Jadi podo nolong. Awakmu nulung, aku yo nulung. Kamu menolong, saya juga menolong. Ini namanya musyarakah. Dalam bahasa Arab namanya musyarakah. Doroba ikut wazan fa'ala dia menjadi doroba. Doroba maknanya adalah memukul, maka kalau ikut wazan fa'ala dia menjadi doroba. Kalau doroba asal katanya memukul, maka kalau ikut wazan fa'ala dia menjadi saling memukul. Jadi saling memukul artinya apa? Berpukulan. Ada yang memaknani tinju, ada yang memaknani tinju. Itu anak-anakku sekalian. Atau diistilahkan lagi begini, musyarakah itu jika satu orang itu melakukan sebuah pekerjaan, maka satu orang lagi itu juga melakukan pekerjaan yang sama. Nah, jika satu orang ini melakukan pekerjaan, maka orang yang satunya lagi juga melakukan pekerjaan yang sama. Itu namanya musyarakah. Mudah
untuk memahami faedah musyarakah ini. Jadi sekali lagi, perpindahan dari wazan dari lafadz nasoro karena mengikutkan wazan fa'ala dia menjadi nasoro, maka perubahan itu hanya berubah dari wazannya saja, tapi makna aslinya itu tetap, tapi hanya berubah mendapat tambahan saling itu tadi lah. Saling itu dalam bahasa Arab namanya musyarakah. Mudah-mudahan paham anak-anakku ya. Udah. Kemudian faedah yang kedua dari perpindahan fi'il sulasi mujarrad kepada wazan fa'ala ini, faedah yang kedua adalah makna fa'ala, yakni menunjukkan arti yang sama dengan artinya wazan fa'ala. Nanti menunjukkan arti yang sama dengan artinya wazan fa'ala yang berfaedah litaksir. Ini jangan diplesetkan ya. Litaksir ngono salah itu ya. Jadi litaksir. Kasaro yukasiru taksir, litaksir. Jangan diplesetkan. Bahaya itu. Apalagi kamu anak muda, cewek-cewek kelas 11 atau kelas 2 itu. Nah, kelas 2 yang aliyah, yang sanawiyah belum, karena belum balik. Kalau belum balik kecuali anak putri. Anak putri mungkin sudah, banyak yang sudah balik. Faedah yang kedua adalah faedahnya sama dengan artinya wazan fa'ala, yakni apa? Berfaedah memperbanyak, litaksir dalam bahasa Arab. Faedah memperbanyak itu artinya apa? Litaksir. Dari kata-kata kasaro yukassiru, fa'ala yufa'ilu, taf'il kasaro yukassiru, taksir. Maksudnya wazan fa'ala menunjukkan makna taksir sebagaimana wazan fa'ala, karena wazan fa'ala itu juga taksir. Karena itulah kemudian wazan fa'ala itu disamakan karo wazan fa'ala. Nah, jadi iki enake belajar ilmu sorof. Jadi mengerti satu perkata kalimat itu ada ilmunya semuanya ternyata. Anak-anakku sekalian, ini enaknya orang belajar ilmu itu. Makanya apa sih orientasinya belajar ilmu sorof itu? Ya apa? Untuk memahami literatur atau buku-buku, karya tulis, apapun, majalah, kitab kuning, kitab putih, yang kitab-kitab itu berbahasa Arab. Jadi intinya itu belajar sorof itu adalah untuk memahami tulisan-tulisan, kitab-kitab yang itu berbahasa Arab. Tanpa itu sulit untuk memahami anak-anakku sekalian. Jadi untuk memahami apalagi kitab Al-Quran yang menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi sumber hukum kita, itu kalau kita tidak belajar sorof, wah berbahaya sekali itu. Atau kalau anak-anak itu kadang-kadang kalau ingin lebih leluasa memang untuk memahami bahasa Arab tidak hanya cukup sorof, ada gandengannya nahwu. Sorof dan nahwu pun tidak cukup, anak-anakku sekalian, harus ditunjang dengan balaghahnya, harus ditunjang dengan manteknya, harus ditunjang dengan arutnya dan lain sebagainya. Jadi memahami kitab-kitab agama itu tidak cukup hanya satu disiplin ilmu saja, tapi harus ditunjang dengan beberapa ilmu. Jadi ini sementara anak-anakku sekalian, hanya 2 sementara ini untuk faedah dari wazan fa'ala dipindah kepada wazan fa'ala. Untuk sementara ini saya menerangkan 2 faedah, mudah-mudahan memberikan pemahaman, menjadikan manfaat, dan semua anak-anak diberi kemudahan dan kemanfaatan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sekali lagi, marilah kita tutup pada pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Ustadz Muzaki secara pribadi juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku sekalian dimanapun berada peserta didik Madrasah Diniyah khususnya kelas 2 baik MA maupun MTS yang di Pondok Pesantren Al-Wahabiyah 1 dan Pondok Pesantren Putri Al-Latifah 2 ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ridho dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan rizki yang banyak, rizki yang barokah, manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis raya.